Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Ramalan, Widya BPSDM Provinsi Maluku. Pada saat ini saya sedang mengikuti workshop kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan pengawas. Dan dalam agenda pelatihan ini kami akan membuat video tentang strategi pembelajaran. Mata pelatihan yang saya minati adalah mata pelatihan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, di mana masih di bawah agenda ketiga, yaitu agenda kepemimpinan pengendalian pekerjaan dalam program pelatihan kepemimpinan pengawas. Untuk diketahui bahwa mata pelatihan pengendalian pelaksanaan pekerjaan ini jumlah jam pembelajarannya ada 9 jam pembelajaran, artinya kurang lebih sekitar 405 menit atau sekitar sehari, dan terbagi dalam 3 sesi. Dan untuk itu saya akan mencoba menyampaikan apa yang akan dilakukan selama pembelajaran tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa dari agenda ini, dari mata pelatihan ini, diharapkan peserta setelah mengikuti pembelajaran ini mampu untuk melaksanakan dan menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Ini berita yang cukup sensitif untuk kita di Indonesia terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Indikator keberhasilan setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta dapat memahami teknik dan rencana monitoring, kemudian menganalisis prestasi pekerjaan, mengetahui faktor ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak, kemudian mengetahui penalti terhadap penyedia barang jasa atas ketidakkesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan. Jadi adapun materi-materi yang digunakan dalam mata pelatihan ini mestinya merupakan modul dari mata pelatihan ini sendiri, yaitu pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Terdapat kurang lebih 4 materi pokok dan sekitar 12 materi subpokok yang akan coba disampaikan oleh saya nantinya. Ada beberapa metode yang pembelajaran yang bisa saya gunakan, yaitu menggunakan metode ceramah. Artinya ceramah dalam pengertian bahwa sebagai pembuka dalam satu kelas kita akan menyampaikan pendapat awal yang kemudian bisa memancing apa yang sudah ada di dalam pikiran peserta berdasarkan pengalaman mereka. Dari situ, metode yang kedua yang saya gunakan adalah curah pendapat, di mana pada curah pendapat ini peserta menyampaikan keadaan yang pernah mereka alami atau berdasarkan pengalaman mereka ketika menjadi pejabat pengadaan barang dan jasa atau PPTK, atau yang ada hubungannya dengan pengadaan barang jasa dalam hal pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Nah, setelah itu ada metode yang berikutnya, yaitu diskusi. Diskusi ini disampaikan oleh peserta setelah kita coba memancing dan peserta menyampaikan pendapatnya, kemudian ditanggapi oleh peserta yang lain berdasarkan pengalaman. Tentunya pembahasannya berdasarkan aturan yang ada. Jadi koridor tetap kita jaga dalam batas-batas aturan yang berlaku, namun tetap memancing peserta untuk menyampaikan pendapat mereka berdasarkan apa yang sudah mereka alami. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode studi kasus, di mana saat ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kita search di Google aja, mesin pembantu, sudah banyak kasus yang bisa membantu untuk kita diskusikan. Nah, setelah itu mungkin akan ada evaluasi, ya, metode evaluasi supaya kita bisa mengetahui
sejauh mana peserta menangkap apa yang sudah kita bahas pada kesempatan diskusi sebelumnya, curah pendapat dan lain-lain sebelumnya. Itu metode yang akan saya gunakan. Sementara alat bantu atau media yang bisa digunakan untuk membantu jalannya kelas ini atau pembelajaran ini adalah standarnya kami menggunakan LCD proyektor, laptop, ya, kemudian alat tulis menulis, ya, alat tulis menulis, flip chart dan lain-lain. Dan ada satu modul yang satu bahan yang atau alat bantu yang bisa saya tambahkan, yaitu kita akan mengambil contoh kontrak barang dan jasa, dokumennya yang akan kita bahas bersama. Tentunya ini in case yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ya. Maaf, ada satu lagi yang saya terlewatkan. Dalam metode pembelajaran sebenarnya saya ingin menerapkan metode studi lapangan langsung kalau memang diizinkan dan kondisi sudah stabil. Kenapa? Karena itu kan jauh lebih tersimpan di kepalanya peserta ketika kita melakukan studi lapangan, sehingga itu memudahkan peserta untuk lebih paham terhadap materi yang ada. Nanti tinggal disinergikan dengan kontrak barang jasa atau dokumen dari pengadaan barang jasa yang ada, biar bisa lebih sinergis dalam memahami. Waktu yang diperlukan untuk pembelajaran ini adalah seharian kurang lebih 405 menit, ya, 3 sesi. Dan saya pikir akan sangat, kalau aktif akan mungkin lebih dari waktu yang bisa diestimasikan, ya. Jadi semua bergantung pada kondisi suasana kelas. Dan sekali lagi materi pengendalian pelaksanaan pekerjaan ini akan sangat penting, mengingat pengadaan barang jasa sendiri merupakan salah satu isu nasional lah dalam pelaksanaan pekerjaan, apalagi berkaitan dengan pejabat pengawas yang punya peran langsung dalam pengadaan barang jasa. Kemudian referensi yang kami gunakan adalah semua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, baik itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, kemudian peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah itu sendiri, serta peraturan-peraturan terkait lainnya, dan tidak menutup kemungkinan tambahan referensi lainnya, ya. Setelah pembelajaran, mungkin setelah kelas selesai kemudian ada diskusi dan lain-lainnya, ini sangat besar harapan kami supaya peserta jauh lebih paham dengan keadaan mengenai pengendalian pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Karena dari sini bisa jadi langkah-langkah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, ya, di mana tupoksi pejabat pengawas juga sangat punya peran penting di situ. Jadi semua itu kami harap bisa terlaksana dengan baik. Saya pikir demikian, ya, untuk strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Sederhana saja kok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.